Salam pertanian, selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan bertani duriannya. Pada sore hari ini, tepat di hadapan saya ada sebuah pohon durian berjenis bawor. Ini sudah berusia jalani 13 bulan atau 1 tahun lebih. Begini perkembangannya ya, nampaknya memang perkembangannya terlihat begitu lambat ya teman-teman, dari bibit yang begitu kecil dan juga kurus waktu saya menanamnya dulu. Sekarang dalam usia 13 bulan sudah berkembang seperti ini. Untuk tingginya sudah kurang lebih 2 meter. Nah ini dia teman-teman. Adapun yang ingin saya ulas pada video ini adalah durian bawor ini saya tanam di atas media tanah liat. Nah itu karena tanahnya ini adalah berasal dari tanah penggalian kolam ini. Nah ini tanahnya dulu dari kolam digali, kemudian diurai ke sekelilingnya, lalu dengan jarak kurang lebih 5 meter saya tanam durian bawor di sini. Nah adapun tanah liatnya ini apabila panas atau musim kemarau itu konturnya begitu keras, dan walaupun musim hujan atau setelah diguyur hujan memang basah, namun karakter tanahnya tetap sulit menyerap air. Namun ini bukan 100% tanah liat teman-teman, karena juga sedikit bercampur dengan tanah biasa, atau berbanding 80% tanah liat, 20%-nya itu tanah biasa. Nah begini teman-teman. Adapun menurut para senior, katanya untuk pertumbuhan durian bawor itu untuk awal pertumbuhannya memang terkesan sedikit lambat dibanding jenis-jenis durian yang lain seperti Musang King yang memang dikenal awal pertumbuhannya begitu pesat, seperti durian Musang King yang pernah saya upload video di sebelumnya itu. Namun untuk durian bawor ini terkesan cukup lambat pada usia awal tanam sampai menginjak kurang lebih 1 tahun. Nah itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk usia 1 tahun dan seterusnya dapat berkembang tumbuh dengan cepat. Adapun durian bawor ini bisa saya anggap awalnya sebuah kesalahan menanam pohon durian ini di media tanah liat ini. Namun dari durian bawor ini juga saya mendapat banyak pelajaran juga pengalaman bahwa media tanah itu sangatlah penting, media tanam itu teman-teman ya. Dan juga ini dulu waktu media awalnya itu atau lubang tanamnya juga memang kurang besar. Adapun waktu itu ukurannya hanya sekitar 40 dikali 40 cm, juga dengan kedalaman 40 cm. Nah itu sebuah kesalahan waktu awal menanam. Seharusnya di media yang begitu gersang atau media tanah liat ini kita buatkan lubang tanam yang besar, baik itu 80 kali 80 ataupun 1 meter dikali 1 meter, agar di masa pertumbuhannya dari awal tanam ini dia mendapatkan suplai hara atau mendapatkan tanah yang gembur untuk tumbuh. Namun ini hanya saya buatkan waktu itu 40 dikali 40 cm. Jadi menurut perkiraan dalam
usia 2 bulan itu akarnya sudah menembus ke tanah liat atau tanah aslinya ya teman-teman. Nah, namun itulah tadi saya katakan, saya mendapatkan banyak pengalaman serta pelajaran daripada durian bawor yang saya tanam di atas tanah liat ini. Seperti yang teman-teman lihat, tetap tumbuh sedikit demi sedikit, tetap terus berkembang, bertambah tinggi, dan juga untuk batangnya semakin bertambah besar. Nah, itu membuktikan bahwa tanaman durian ataupun juga durian bawor tetap hidup tumbuh di atas media tanah liat. Jadi semuanya bergantung lagi kepada perawatan, yang mana juga ini saya terus rawat secara rutin, baik itu penyemprotan hama, penyemprotan untuk jamur, dan juga untuk makhluk-makhluk pengganggu, mungkin berupa belalang yang biasanya hinggap di daun-daun ini, dan juga penyemprotan pupuk daun. Dan juga ini secara rutin saya berikan pupuk NPK 1616 untuk perawatan durian bawor ini. Nah, ini teman-teman masih tetap tumbuh. Nah, ini salah satu contoh telat penyemprotan sebenarnya ini, karena ini musim hujan, namun memang belum tanggal penyemprotannya. Itu saya berikan setiap 2 minggu sekali untuk penyemprotan insektisida dan fungisida. Jadi sudah merajalela kembali ya gangguan-gangguannya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi memang durian bawor ini durian jenis bawor menurut para senior memang paling terkenal adaptif atau paling mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru dibanding durian-durian jenis lain, baik itu musangking maupun durian montong dan juga duri hitam. Karena durian bawor ini adalah asli dari Indonesia, atau tepatnya dari Banyumas. Adapun ini saya kasih besi penunjang. Nah, itu besi, kenapa saya berikan penunjang itu besi? Karena kalau penunjangnya ini adalah kayu ataupun bambu, itu lama kelamaan pasti akan rapuh, akan lapuk, dan resikonya dapat mengundang rayap ya teman-teman. Jadi kalau besi ini awet, agar pohon ini kuat saat diterjang angin, dan juga agar supaya pohon ini dapat tumbuh lurus ke atas. Karena menurut bibit yang saya tanam itu, yang saya tanam awal ini, bibitnya kurus dan juga bengkok. Tapi saya teman-teman lihat sekarang sudah tumbuh lurus, tumbuh normal. Walaupun di atas tanah liat tetap tumbuh sedikit demi sedikit. Memang saya akui ini pertumbuhannya bisa tergolong lambat ya teman-teman. Namun saya tetap terus berharap, karena sampai detik ini pohon ini tetap tumbuh walaupun sedikit demi sedikit. Dan juga harapan saya, karena ini jenisnya bawor yang menurut para senior adalah jenis pohon durian yang paling adaptif, jadi itu yang buat saya tetap yakin bahwa pohon ini untuk terus menerus saya rawat, dan suatu saat nanti akan berbakti pada masanya ya. Amin, mudah-mudahan.
Nah, itu teman-teman adalah pohon durian bawor yang ditanam di atas tanah liat. Nah, itu dia. Sekedar berbagi pengalaman untuk teman-teman semua yang mungkin lahannya terbatas atau yang adanya hanya lahan kebunnya bertanah liat. Jangan berkecil hati, karena ini dapat menjadi bukti bahwa pohon durian bawor tetap mampu hidup tumbuh di atas tanah liat. Iya teman-teman, itulah sekedar berbagi pengalaman saya. Sampai jumpa kembali di video-video yang lain.